Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Laylatul Fitria, salah satu mahasiswi hukum Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya mau mereview sebuah jurnal yang berjudul Indonesia's Archipelagic Sea Lanes yang dikarang oleh Hasyim Jalal, salah satu pakar hukum laut internasional di Indonesia. Pada masa lampau, perairan Indonesia diatur berdasarkan Territorial Joint Maritime Kringen Ordonansi tahun 1933, tercantum dalam Stadblad 1933 nomor 422 dan mulai berlaku tanggal 25 September 1933. Mengenai laut teritorial, pasal 1 ordonansi tersebut antara lain menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil dan diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. Dari pasal 1 ordonansi tersebut mengakibatkan sebagian besar dari pulau-pulau akan mempunyai laut teritorialnya sendiri-sendiri, dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut akan terdapat pula bagian-bagian atau kantong-kantong laut bebas. Banyaknya laut teritorial dengan kantong-kantong laut bebas dalam kepulauan Indonesia jika ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pelayaran, ekonomi maupun politik, akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah Indonesia. Dari segi pelayaran, kantong-kantong laut bebas dengan prinsip kebebasannya dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional Indonesia dan dapat mengadakan segala macam kegiatan, bahkan juga peperangan. Dari segi ekonomi, negara-negara asing dapat dengan bebas melakukan penangkapan ikan, dan dengan kemajuan teknik penangkapan ikan yang mereka miliki dapat menghabiskan sumber-sumber ikan di sekitar pantai Indonesia. Dari segi politik, ketentuan hukum laut yang sangat membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan pasal 1 ordonansi tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan berdasarkan deklarasi oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Deklarasi ini memunculkan salah satu masalah yang paling sulit dan kontroversial dibahas antara tahun 1973 dan 1982 pada konferensi PBB tentang hukum laut, yaitu status perairan antara pulau-pulau yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut Hasyim Jalal, salah satu masalah utama yang dibahas pada konferensi hukum laut adalah bagaimana mengenali kepentingan negara-negara kepulauan dalam mempertahankan persatuan dan melaksanakan kedaulatan atas perairan kepulauan mereka, sementara pada saat yang sama menjamin negara-negara lain melintasi perairan kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia dirasa perlu untuk menetapkan skema pemisahan lalu lintas di alur laut kepulauan Indonesia untuk tujuan ketertiban lalu lintas kapal, memonitor pergerakan kapal, mengarahkan pergerakan kapal, dan pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing. Penataan alur pelayaran di laut dilakukan untuk ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi, serta perlindungan lingkungan maritim. Proses penentuan jalur laut kepulauan Indonesia telah dilakukan dalam beberapa tahap yang melibatkan survei, pertemuan koordinasi nasional, dan konsultasi dengan negara-negara tetangga dan pihak-pihak terkait lainnya, terutama Australia, Amerika Serikat, dan Organisasi Hidrografi Internasional. Indonesia memulai proses penunjukan jalur-jalur kepulauan dengan melakukan serangkaian survei nasional pada tahun 1994 dan menyelesaikan koordinasi antar lembaga nasional
yang diisyaratkan pada tahun 1995. Konsultasi ini memuncak dalam kesepakatan umum atau pemahaman tentang 19 aturan yang akan berlaku di jalur laut. Pada tahun yang sama, Indonesia mulai mengumpulkan proposal ke International Maritime Organization tentang penunjukan jalur laut kepulauannya. Hasyim Jalal juga berpendapat bahwa keberhasilan penerimaan konsep negara kepulauan sebagai suatu prinsip hukum mengandung konsekuensi timbal balik. Dalam hal ini adalah hak lintas yang melebihi dari hak lintas damai. Rezim baru ini meninggalkan masalah-masalah praktis yang penting untuk diselesaikan, termasuk hubungan antara kedaulatan Indonesia dan hak wajar pengiriman internasional untuk melewati perairan Indonesia. Hasilnya adalah konsep baru dalam hukum internasional, jalur laut kepulauan. Meskipun bentuk yang tepat dari sistem baru ini belum sepenuhnya berhasil, penetapan jalur laut yang penting ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat untuk menerapkan haknya atas dan menerima tanggung jawab atas perairan kepulauannya. Setelah Indonesia menetapkan 3 alki yang mengatur hak lintas bagi kapal dan pesawat udara yang akan melalui perairan wilayah Indonesia, pada hakikatnya merupakan bentuk penyederhanaan dari begitu luas dan banyaknya pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia. Pintu masuk dan keluar yang terpusat di 3 alki tersebut berdampak pada timbulnya berbagai potensi ancaman, antara lain pelanggaran wilayah yang berkaitan dengan batas wilayah atau kedaulatan oleh negara asing, kegiatan penyelundupan, kejahatan antar negara, terorisme, dan lain sebagainya. Akibat dari pelanggaran yang terjadi bukan hanya kerugian material yang ditimbulkan, bahkan apabila hal ini dibiarkan terus-menerus dan tidak segera ditangani akan dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional sehingga ketahanan nasional terganggu. Timor Timur atau yang sekarang disebut dengan Timor Leste yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1998 setelah 3 jalur laut kepulauan ini diadopsi. Perkembangan politik ini kemudian memerlukan penyesuaian jalur laut kepulauan yang ditunjuk di masa mendatang. The Indonesian Defense Forces try to stabilize the situation in East Timor since the declaration of martial law on the 7th September. At the same time, they had to recognize that there are limits to what more they would achieve. They have done their utmost in a very complex and complicated situation under very difficult psychological constraints without neglecting their responsibilities for peace and security in other parts of the Republic of Indonesia. Membahas tentang Timor Timur atau Timor Leste memperoleh kemerdekaan pada tahun 1998 setelah 3 jalur laut kepulauan ini diadopsi. Merdekanya Republik Demokrasi Timor Leste menimbulkan konsekuensi perubahan skema alur laut kepulauan Indonesia. Alki 3A, Selat Ombay dikarenakan alur laut kepulauan hanya dapat ditetapkan di perairan kepulauan dan atau laut teritorial suatu negara kepulauan. Alur kepulauan tersebut juga harus menghubungkan suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas yang lainnya. Ada 3 pendapat tentang hal ini. Yang pertama, Indonesia mengganti atau mengubah atau menggeser alur laut kepulauan yang telah diadopsi. Yang kedua, Indonesia menjelaskan bahwa Alki 3A, Selat Ombay, dan 3B, Selat Leti, sudah tidak berlaku atau dihapuskan. Yang ketiga, Indonesia hanya perlu mendeklarasikan dalam peraturan pemerintah bahwa hak alur laut kepulauan tidak berlaku di perairan yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dengan Timor Leste. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sesuatu yang belum jelas atau ingin disampaikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.